pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Selamat berbakti hari ini tanggal 15 November 2020. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah ini. Tema hari ini adalah persembahan kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita, setiap penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Dan seruan berbakti kita pada hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan sembah kita, karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Berkat kemurahan-Mu. Mari kita naikkan hati yang penuh dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan. Kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kita pujikan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah. Kami ada di rumah kami masing-masing, ada di tempat kami masing-masing, tapi sukacita dari Tuhan, kami yakin dan percaya enggak akan pernah berkurang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melingkupi kami dari awal hingga akhir.
Kiranya setiap pujian kami boleh menjadi harum di mata Tuhan. Pimpin waktu ini, pimpin setiap orang yang bertugas, mulai dari WL, singer, pemain musik, hingga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan begitu banyak hak istimewa ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi anak Allah. Kita diberikan begitu banyak kuasa. Kita akan menaikkan pujian, Ku diberi kuasa. Masih dengan hati yang penuh sukacita, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Segala raja. Kita akan bersama-sama menyerukan ikrar iman kita, masih dengan semangat, masih dengan penuh sukacita, dengan suara yang lantang. Sekali saja kita serukan ikrar iman, aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Siap? 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita juga akan menyerukan moto gereja kita bersama-sama, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Tetap sekali dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Puji Tuhan.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Eri Iwantoko dengan tema persembahan kasih. Tapi sebelumnya mari kita minta Tuhan untuk memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita dengan roh-Nya yang hidup. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita datang kepada Tuhan yang empunya firman itu, supaya Tuhan sendiri yang membukakan kebenarannya buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami menaikkan pujian syukur kami. Karena hari ini Tuhan kami terus boleh beribadah. Kami terus boleh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara tatap muka dan fisik, tetapi firman Tuhan terus bisa disampaikan dan kami boleh mendengarkannya di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca, merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong kami, membukakan setiap bagian firman-Mu itu kepada kami. Kami boleh mengerti. Dan hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengarkan boleh sama-sama belajar melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, agar Engkau pakai untuk menyatakan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita akan membuka di dalam bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Di dalam Alkitab kita dituliskan judulnya pelayanan kasih. Kalau tema khotbah kita persembahan kasih. Tetapi izinkanlah saya membuat tema yang sendiri. Saya memberikan tema miskin tapi kaya.
Apa itu? Mari kita membacanya dan kita sama-sama belajar. Saya akan bacakan buat kita semuanya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbahagialah kita yang mencintai firman Tuhan dengan merenungkan membacanya setiap hari. Terlebih lagi kita diberikan kesanggupan dan keberanian untuk melakukan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberi adalah bukti dari iman Kristiani kita. Orang Kristen tidak dapat dipisahkan dari memberi. Entah dia orang kaya atau dia orang miskin. Memberi itu bagi saya nafas orang percaya. Kalau ada orang mengatakan doa, itu adalah nafas orang percaya. Hari saya mengatakan memberi itu nafas orang percaya. Artinya kita tidak bisa dipisahkan dengan memberi. Mengapa kita memberi? Mengapa kita yang miskin pun, melarat pun juga memberi? Kenapa bukan orang-orang yang kaya saja yang punya kemampuan memberi? Karena kita telah menerima anugerah Allah yang luar biasa, yang terbesar, harta yang terindah dalam hidup kita. Kita sudah diberi oleh Allah, maka kita sekarang memberi kepada yang lainnya. Allah lebih dahulu memberi kepada kita, maka kita memberi. Memberi adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih Kristus, pagi hari ini kita akan belajar. Dalam bagian ini menolong kita agar kita ini menyadari
bahwa keterbatasan kita atau kondisi yang kita hadapi, kekurangan yang ada tidak boleh membatasi kita untuk memberi kepada sesama kita, kepada orang-orang lain, terutama kepada sesama orang di dalam Yesus Kristus. Apa yang sudah kita baca tadi menolong kepada kita. Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus tentang kemurahan hati jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia bukan jemaat-jemaat yang kaya, tapi mereka punya hati yang memberi untuk orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang mengalami kekurangan. Meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas dan minim, tetapi jemaat di Makedonia ini mereka rela memberi dengan sukacita tanpa ada paksaan. Bahkan mereka menyediakan dirinya berbicara kepada Paulus. Mereka proaktif memberi. Kalau kita perhatikan dalam bacaan yang tadi sudah kita baca, kita lihat kondisi jemaat di Makedonia. Jemaat ini kalau kita lihat ayat yang kedua dikatakan dia dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan. Penderitaan yang mereka alami, pencobaan yang mereka hadapi pada waktu itu berkaitan dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka mungkin mengalami tekanan-tekanan yang ada. Hidup yang tidak mudah. Tapi mereka dikatakan dalam bagian itu di ayat yang kedua, sukacita mereka meluap. Bagaimana orang itu menderita, menghadapi pencobaan, tapi dia bersukacita. Karena mereka mengalami itu bukan karena dosa-dosa, tetapi karena kasih Yesus Kristus. Itu kondisi yang kita hadapi, yang kita bisa lihat. Berikutnya kondisi apa lagi yang kita lihat dikatakan di ayat yang kedua itu. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, jemaat ini bukan hanya menderita dengan berbagai macam pencobaan yang mereka hadapi, tapi mereka dikatakan sangat miskin, ya, ekstrim miskinnya sembilan rupa. Dimatakan ini sangat melarat jemaat ini, jemaat-jemaat di Makedonia. Mungkin karena segala tekanan-tekanan mereka hadapi yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada itu membuat mereka melarat. Tapi dalam kondisi yang sedemikian rupa pun, yang sangat terbatas, yang susah, tidak membatasi mereka untuk menyatakan kasih mereka kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Keterbatasan mereka, kesulitan, kesusahan, melarat tidak membuat mereka berhenti untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat-jemaat yang lainnya untuk memberi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahannya, dalam memberi. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat yang ketiga dan kelima dikatakan, aku bersaksi, ini kesan Paulus, seorang rasul yang mengatakan, menyaksikan apa yang sedang dikerjakan oleh jemaat di Makedonia, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Wow, luar biasa, ya. Biasanya yang memberi itu orang yang kaya, jemaat yang kaya, yang berkelimpahan. Bisa memberi dengan banyak, mungkin dengan sukarela, ya. Tetapi ini berbeda. Jemaat yang miskin, yang sangat miskin, yang melarat, yang sedang dalam penderitaan karena berbagai pencobaan yang ada karena nama Tuhan. Tetapi mereka punya kemurahan, kaya dalam kemurahan, miskin tapi kaya. Inilah
profil dari jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Tidak pas, tidak apa yang ya ada sekedarnya kita kasihkan begitu. Melampaui. Jadi mereka mengupayakan bagaimana bisa menolong jemaat-jemaat yang lainnya. Orang-orang kudus, saudara seiman mereka di tempat yang jauh dari mereka. Mereka bisa memberi. Hati yang luar biasa kepada mereka. Bahkan mereka memberi lebih banyak daripada yang Paulus dan rekan-rekan harapkan. Ini mungkin membuat Paulus dan teman-temannya menjadi sangat heran, kagum. Engkau miskin, engkau melarat, engkau menderita. Mungkin kau hanya bisa memberi sekian. Tetapi jemaat Makedonia tidak berhenti. Keterbatasan mereka tidak membatasi. Mereka memberi melampaui apa yang ada. Ini mungkin satu teguran buat kita semua. Buat kita secara pribadi, buat saya secara pribadi, juga buat jemaat di gereja kita ini. Apakah kita punya keberanian, punya hati untuk memberi lebih? Bukan hanya untuk mengurusi bagian dalam atau jemaat kita sendiri, tapi kita bagi keluar, memberi keluar, jadi berkat bagi keluar, bagi gereja-gereja yang lain. Mungkin gereja kita bukan termasuk gereja yang kaya, ya. Mungkin kita berkecukupan. Mungkin sekali waktu kita berkekurangan. Ya kita bersyukur pemeliharaan Tuhan kepada gereja kita. Tapi kita akan belajar kembali bagaimana jemaat ini memiliki iman yang luar biasa. Dengan segala kekurangan yang ada, keterbatasan. Mereka boleh menyatakan kasih mereka kepada saudara-saudara mereka seiman yang sedang dirundung kesulitan. Mereka miskin tapi kaya. Mereka memberi dengan kerelaan mereka, bukan dipaksa, bukan diminta atau didesak oleh Rasul Paulus. Bukan. Tapi mereka sendiri yang datang, yang meminta dan mendesak. Ini urgent, ini penting sekali. Kasihan jemaat-jemaat orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang kekurangan. Mereka tidak menanti untuk dimintain, untuk diteleponin kalau sekarang, untuk di-sharingin begitu ya. Dikasih cerita tentang jemaat yang kesulitan. Tapi mereka punya inisiatif, mereka punya proaktif ketika mendengarkan bagian jemaat yang kesulitan. Datang kepada Paulus, meminta bahkan mendesak supaya mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Mereka miskin, tapi mereka kaya. Mereka rela memberi, tidak menunggu diminta. Tapi mereka yang meminta, mereka aktif dan mereka mendesak bahkan supaya mereka boleh mengambil bagian menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Mereka berpartisipasi, mereka sharing, berbagi. Ini fellowship yang sedang mereka bangun. Ya. Mereka tahu bagaimana kesatuan tubuh Kristus. Ya. Bukan hanya untuk diri mereka, gereja mereka sendiri. Tapi di tengah segala keterbatasan, kekurangan yang ada, kemiskinan, melarat, mereka bisa berbagi. Menyatakan fellowship persekutuan itu. Mereka bisa sharing. Berpartisipasi dengan jemaat-jemaat di tempat-tempat yang lain untuk berbagi kepada jemaat-jemaat di Yerusalem, kepada orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang dirundung dengan kesulitan. Mereka tidak berhenti untuk menolong. Mereka tidak enggan, tapi mereka aktif menolong orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ini mungkin mengingatkan kita tentang cerita ya. Persembahan dari seorang janda miskin. Kalau kita baca di Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41
sampai yang ke-44. Waktu itu di Bait Allah Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dia melihat orang-orang yang memberikan persembahan. Dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang-orang kaya memberi jumlah yang besar. Setelah itu datang seorang janda yang miskin. Ya. Saya pikir Tuhan tahu ini miskin dan bukan janda yang kaya. Mungkin dari baju yang dikenakan, ya. Mungkin dengan cara dia datang, ya. Tapi Tuhan tahu dia ini orang yang miskin. Dan dia memasukkan hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Setelah itu Yesus memanggil para muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mengenai gambaran bisa kita lihat bagaimana jemaat di Makedonia itu memberi. Bukan dengan kelimpahan yang sedang mereka miliki, tapi di tengah segala kesulitan, keterbatasan, kekurangan, bahkan ekstrim, mereka sangat miskin, sangat melarat. Mereka memberi. Mereka berpartisipasi. Mereka berbagi untuk saudara-saudara mereka, sesama orang-orang percaya dalam Yesus Kristus yang ada di Yerusalem. Tentu cerita janda ini berbeda dengan cerita dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 dan 10. Seorang yang kaya, seorang pemungut cukai yang rindu bertemu dengan Yesus, yaitu Sakeus. Ketika Yesus datang ke rumahnya, dia ada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ada satu pertobatan yang luar biasa, bukan? Ada kasih yang meluap-meluap. Dia mengatakan kepada Yesus bahwa setengah dari miliknya, setengahnya, bukan 1/4 atau 1/10, enggak, setengah dari miliknya yang dia miliki akan diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, ini orang kaya ya, orang kaya. Bahkan dia mengatakan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Ya, Sakeus juga punya hati yang memberi. Dia tahu dia kaya, dia tahu dia banyak uang. Dan pertemuan dengan Yesus itu membuat dia punya keberanian mengubah hidup dia untuk berbagi kasih, tidak tanggung-tanggung, ya. Setengah dari miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika merenungkannya, ya, apa sih yang menyebabkan jemaat Makedonia ini mereka bisa sampai memiliki kehidupan atau gaya hidup yang demikian? Meskipun mereka kekurangan, tapi mereka punya hati yang luar biasa dalam memberi. Ada beberapa hal yang kalau kita pelajari di ayat yang 9, jemaat ini telah mengalami kasih Yesus Kristus. Sebenarnya dikatakan demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi menurut saya juga ini yang jatuh ke dalam diri orang-orang di Makedonia. Jemaat telah mengalami kasih Yesus Kristus, sebagaimana tadi kita baca tentang Sakeus, kita perhatikan. Yang juga wasiatkan kepada jemaat di Korintus, bahwa Yesus yang kaya itu rela jadi miskin demi jemaat di Korintus, juga demi jemaat di Makedonia, juga demi kita semua, supaya jemaat yang miskin ini menjadi kaya dalam Yesus Kristus. Supaya jemaat Makedonia pun juga seperti itu. Bukan kaya dalam pengertian finansial atau harta, tapi kekayaan dalam memberi yang luar biasa. Juga bagi kita ini yang miskin, kita mengemis karena segala dosa-dosa kita.
Tapi Tuhan yang kaya itu datang ke dunia jadi miskin. Nanti yang bulan Desember kita sama-sama memperingatinya. Bagaimana sang raja itu hanya datang menjadi anak dari seorang tukang kayu dan ibu rumah tangga yang biasa, bukan? Dan terlunta-lunta berjalan ya karena takut ada pembunuhan. Tempatnya pun tidak ada penginapan yang dapatkan. Bukan di istana Herodes yang bagus, tetapi sekedar di kandang domba. Dia kaya, tapi dia miskin untuk saya dan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Untuk jemaatnya. Supaya apa? Kita yang miskin karena dosa, kita menjadi kaya di dalam kasih Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan yang menurut saya yang utama, yang mengubahkan paradigma jemaat di Makedonia, yang juga mengubahkan cara pikir kita. Ketika kita memberi dengan sukarela, kita bisa memberi melampaui kekuatan atau kemampuan kita, karena kita sudah diberi oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang terlalu besar yang kita korbankan untuk Kristus. Yang kedua, apa yang menyebabkan jemaat ini sedemikian rupa dalam memberi? Ayat yang pertama yang sebenarnya sudah kita baca, bahwa memberi ini adalah kasih karunia. Jemaat menyadari bahwa kesempatan memberi ini adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan buat mereka. Ini bukan paksaan, bukan karena diminta, tapi mereka sadar ini kesempatan menyatakan kasih karunia Tuhan. Mereka bisa memberi kepada jemaat-jemaat yang lainnya. Jika kita memberi kepada orang yang kekurangan, kepada orang-orang percaya, mari kita melihat ini kesempatan, ini berbagi kasih karunia kepada orang lain. Tidak semua orang dapat kesempatan memberikan kepada orang lain. Tidak semua orang jemaat juga punya kasih karunia memberi kepada jemaat-jemaat yang lain. Karena mungkin jemaat akan sibuk dengan dirinya, dengan gerejanya, membesarkan gerejanya. Keamanan, zona nyaman di gereja kita, semua harus cukup dulu, baru kita berbagi keluar. Tapi jemaat Makedonia menyadari, meskipun mereka miskin, mereka melarat, mereka terbatas, ini kasih karunia berbagi untuk saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan di Yerusalem. Mestinya kita punya sikap demikian. Tapi memang kadang gereja atau kita sibuk dengan kecukupan-kecukupan kita. Mestinya kita sekarang berpikir bagaimana kita berbagi. Kaya kita bukan kaya karena kita berkelimpahan harta, tapi kaya kita karena kaya kemurahan memberi, berbagi, meskipun kondisi kita itu tidak mudah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, bukan? Banyak orang yang mengalami PHK, yang kesulitan dengan perekonomian, yang turun penghasilan mereka. Kita di awal-awal kita turun ya, persembahan yang ada. Tapi kita belajar memberi. Yang ketiga, jemaat ini menyadari ada satu persekutuan ya daripada orang-orang percaya. Ada partisipasi, ada berbagi yang harus mereka kerjakan. Di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma 15 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, firman Tuhan berbicara demikian. Tetapi sekarang aku, ini Paulus, sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi
dengan harta duniawi mereka. Ya. Ada satu persekutuan. Kalau bangsa-bangsa lain mendapatkan berita keselamatan, anugerah keselamatan, kasih itu dari bangsa Yahudi, dari orang Israel, maka sekarang waktunya ketika orang-orang di Yerusalem, orang-orang kudus di Yerusalem kekurangan, maka bangsa-bangsa lain yang telah menikmati anugerah itu, sekarang mereka berbagi supaya yang kekurangan ini ditolong oleh yang kaya. Itu bagian yang membuat jemaat Makedonia sedemikian rupa. Bapak Ibu, dalam pelayanan yang saya kerjakan, saya terus belajar ya. Lembaga yang ada, yang saya layani, yang saya main di sana, itu terus belajar memberi. Bukan dalam kondisi kita berkelimpahan. Belajar memberi kepada lembaga yang lain, mungkin kepada orang-orang yang kekurangan atau ada orang kesulitan, kesusahan. Ya. Belajar memberi kepada teman-teman yang lain yang sedang membangun rumah-rumah persekutuan atau ada kepanitiaan ya, acara-acara event-event, belajar memberi ya. Bapak Ibu, Kristus telah lebih dahulu memberi kepada kita. Maka wajiblah bagi kita memberi kepada orang lain karena kasih Tuhan kepada kita. Mari, keterbatasan kita tidak boleh membatasi kemurahan hati kita dalam memberi. Kita mungkin memikirkannya. Gereja atau jemaat di tempat kita ini kira-kira kalau ke depan ya, kado Natal itu ya diberikan kepada siapa? Entah berapa miliar uang itu dihabiskan untuk Natal ya di sepanjang mungkin di seluruh Indonesia, atau mungkin berapa juta yang kita gunakan untuk gereja kita. Ya. Nah sekarang kita nggak bisa bertemu, mungkin nggak bisa berbagi, kadang banyak untuk apa? Konsumsi ya, konsumsi, terus mungkin orang bicara untuk acara. Perlu nggak kita memikirkan bagaimana kita boleh berbagi kepada jemaat-jemaat yang lain? Kita mencari mana jemaat yang membutuhkan dan kita berbagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kehidupan jemaat di Makedonia ini, Paulus ingin ngomong kepada jemaat di Korintus. Ya. Ini jemaat yang susah, tapi mereka mau memberi. Hai engkau jemaat Korintus, sekarang waktu giliranmu. Ya. Engkau sudah setahun mempersiapkannya. Sungguh bertolak belakang jemaat di Makedonia dan di Korintus. Kondisinya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, mereka ini jemaat yang kaya ya. Saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Wow. Yang luar biasa, penuh dengan karunia-karunia, talenta yang luar biasa jemaat di Korintus ini ya. Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu itu ada. Bahkan membantu Rasul Paulus dan timnya. Oh luar biasa. Sekarang Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka segera menyelesaikan tugas atau komitmen atau keputusan yang tadi buat setahun yang lalu yang sudah mereka kerjakan, dan mereka harus cepat memberikannya. Maka Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, dia mendesak Titus ya untuk segera pergi, ini urgent, mengunjungi jemaat di Korintus untuk menyelesaikan apa yang tadi dimulainya, berbagi kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Dia mendesak ya supaya Titus segera mengurus bagian ini. Ini mungkin berkaitan juga dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus di Yerusalem yang makin hari membutuhkan banyak support, banyak dukungan. Dan jemaat dikatakan cepat. Ini urgent, mendesak. Ya. Itu yang Paulus katakan kepada Titus. Dia mendesak untuk dia pergi ke sana menyelesaikan bagian ini. Atau mungkin kalau
Jemaat ini menunda-nunda sudah setahun ya. Mereka melupakan apa yang menjadi komitmen mereka. Itu yang terjadi, bisa seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini sudah setahun mereka mempersiapkannya. Ya, sudah mengumpulkannya. Dan Paulus mendesak mereka. Paulus memakai jemaat Makedonia untuk menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Ini jemaat yang miskin, yang kekurangan, yang melarat dan sebagainya, berani memberi. Ya. Engkau jemaat di Korintus, segeralah engkau menyelesaikan bagian-bagianmu. Ya. Mereka sudah menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dulu miskin menjadi kaya karena kasih Tuhan. Maka sekarang mereka harus berbagi kepada jemaat-jemaat yang lainnya. Maka tugas yang diselesaikan oleh jemaat Korintus adalah pertama, memberi kepada jemaat di Yerusalem dengan rela, dengan apa yang ada dalam diri mereka. Itu ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Itu tugas yang harus mereka selesaikan. Ya. Pemberian jemaat Korintus ini akan mencukupkan kekurangan jemaat atau orang-orang kudus di tempat yang lain, yaitu di Yerusalem. Ya. Bahkan kita bisa melihat, ya, di akhir perikop dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, cukup di dalam Tuhan. Ini mengingatkan ketika bangsa Israel mengumpulkan mana ketika mereka di padang gurun. Orang yang mengumpulkan banyak, mereka tidak akan berkelebihan. Yang sedikit mereka tetap berkecukupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua punya komitmen dalam hidup kita, bukan masuk memberi ya. Saya juga di pelayanan punya komitmen ya yang harus dikerjakan ya, untuk ada retreat, untuk camp, untuk apa dan sebagainya. Itu belajar memberi kepada orang-orang kudus ya. Dan mungkin kita mengingat diri kita ya. Kita mungkin sudah jarang menyentuh 3 kartu ini kali ya. Ya, kita mungkin jarang menyentuh 3 kartu ini. Kartu yang pertama ini kartu persembahan kita, bukan. Kita sudah enggak masukin lagi ya. Kita semua transfer ya, bersyukur ya. Atau kita juga punya yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini yaitu untuk persepuluhan. Ya, kita harap terus bisa memberikan. Ya, gereja bersyukur Bapak Ibu yang terus berbagi kasih. Kita yang belum punya kesempatan, mari kita berdoa supaya Tuhan terus menolong kita bisa berbagi kasih. Dan mungkin kita juga ada bagian ini yang mungkin enggak kita lupakan ya. Persembahan untuk GM3 ya, menjadi dewasa dan berbuah. Ini gerakan iman ya, untuk menumbuh kembangkan jemaat-jemaat di gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita mungkin punya komitmen. Saya tidak tahu apakah sudah rutin atau berhenti, tapi kalau berhenti cepat, kira-kira kapan berhentinya, kapan komitmennya cepat diselesaikan supaya enggak numpuk-numpuk menjadi berat ya. Ini bagian tugas yang kita harus tetap ya selesaikan. Ini untuk gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang berpikir ya, bagaimana gereja kita, bagaimana diri kita sebagai bagian daripada orang percaya, kaya di dalam memberi, punya kemurahan dalam memberi. Mungkin kita terbatas, mungkin kita maaf, kita miskin, mungkin kita sangat berkekurangan, saya minta maaf mengatakannya. Mari kita minta supaya dikasih Tuhan hati yang penuh kemurahan memberi. Namun engkau yang berkecukupan, bahkan engkau yang berkelimpahan, jangan tahan-tahan. Karena mungkin berkat itu titipan Tuhan buat engkau. Dan mungkin kita
yang terima berkat itu hanya sekedar menampung dan kita menyalurkan kepada orang lain. Itu bukan untuk kita. Meskipun masuk ke rekening kita, itu untuk orang lain. Ya, lewat aja begitu kan. Kita menjadi saluran berkat. Mari kita berbagi. Mari kita berdoa buat gereja kita. Apa yang bisa kita kerjakan gereja kita ini yang bukan kaya, mungkin kita berkecukupan atau kita masih berkekurangan, kita bisa memberi kepada jemaat-jemaat yang lain. Bukan pada jemaat di tempat kita sendiri, enggak. Tapi ke tempat yang lain. Mungkin Pak Gembala, perancang gereja boleh memikirkannya. Kita mau kasih kepada siapa? Kasih Natal ini kepada siapa? Bukan hanya diri kita sendiri, tapi berbagi kasih kepada jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan. Kepada orang-orang percaya yang lain yang boleh kita kasih. Kalau kita punya komitmen, kita punya janji sama Tuhan dalam hal memberi, cepat mari kita selesaikan. Itu tugas yang harus kita kerjakan. Saya menutupnya dengan bacaan dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bicara kepada kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Selagi kita masih punya kesempatan. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu diambil oleh Tuhan, maka kita tidak bisa memberi. Maka ketika ada kesempatan, hai kita semuanya dan diri saya, mari kita berbagi kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang kaya, Engkau rela jadi miskin untuk kami yang miskin ini ya Tuhan. Supaya kami yang miskin ini Tuhan beroleh kekayaan karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami juga mengalami kasih itu dalam hidup kami masing-masing. Dan juga dalam jemaat di gereja ini. Kami boleh membangun gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur ada orang-orang yang terus memberi untuk gereja ini. Tapi bila kami tidak hanya berhenti di ucapan syukur, tetapi gereja kami secara jemaat boleh pergi berbagi kasih kepada jemaat-jemaat yang lain yang di luar gereja kami ya Tuhan. Dan Tuhan, jikalau kami ada komitmen di hadapan Tuhan, ada keputusan yang sudah kami ambil, tapi kami belum menyelesaikannya, mungkin dengan perpuluhan, dengan persembahan, atau janji iman untuk kegerakan penginjilan, atau yang lainnya ya Tuhan. Biarlah kami diberikan kesanggupan, kemampuan, keberanian, dan iman untuk boleh menyelesaikannya ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Biar saat kami menghadapi Natal nanti, kami menjadi orang-orang yang rela memberi. Kemiskinan kami, kemelaratan kami, keterbatasan kami, kiranya tidak membatasi kami untuk kami berbagi. Biarlah kami yang miskin, namun kami kaya dalam kemurahan memberi, karena kami sudah mengalami kasih-Mu yang besar itu. Tuhan, tolong seluruh jemaat gereja baptis ini dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Roh Kudus yang menyanggupkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Iriwan Toko. Sekarang mari kita naikkan pujian kita. Kita mau berikan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku
nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita ke hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan seruan persembahan kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan berkat yang dari Tuhan itu dalam bentuk persembahan persepuluhan. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarkan persembahan kami boleh menjadi pengingat bahwa kami hidup hanya bergantung dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persepuluhan dan persembahan kita. Dan mari kita simak warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Berita bahagia. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudara Esra Wahyu Prihantoyo dan Saudari Evita Budi Asmoro. Pemberkatan nikah akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, bertempat di Gereja Baptis Indonesia Nazaret, Surabaya, pada pukul 10 pagi. Dikarenakan kondisi pandemi dan pemberlakuan protokol kesehatan dari pemerintah, maka pemberkatan hanya dapat dihadiri oleh keluarga dan perwakilan dari panitia perancang. Atas nama keluarga besar kedua calon mempelai, mohon doa restu dari seluruh anggota jemaat gereja. Ibadah tanggal 22 November akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono dengan tema Kesediaan Bersama Membantu Sesama. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menerima doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Eri Wantoko. Dan juga nanti di akhir ibadah kita akan memujikan besar anugerah-Mu. Mari kita akan berdoa, syafaat, dan nanti akan ada doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah sepanjang hari ini yang boleh berjalan. Kami bersyukur untuk setiap orang yang sudah berbagian untuk melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan berkati kehidupan kerohanian mereka. Tuhan berkati studi mereka, baik yang lagi sekolah maupun yang kuliah atau mereka yang sudah bekerja. Tuhan yang menolong mereka juga kami bersyukur ya Tuhan. Kami sudah boleh ditolong untuk boleh terus beribadah meskipun secara online. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah Tuhan boleh hadirkan, tangan-tangan yang boleh memberi. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kondisi bangsa dan negara kami, untuk orang-orang yang sudah disembuhkan dari COVID-19 ya Tuhan. Kami juga boleh bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, ketabahan, kesabaran dari tenaga medis Tuhan yang boleh terus berlelah. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang masih sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang mereka kasihi. Tuhan berikan ketabahan mereka, kekuatan masa-masa seperti ini. Biarlah mereka juga boleh melihat betapa lemahnya kami manusia, dan Engkau Tuhan yang besar yang boleh menolong setiap hal yang ada sekitar kami. Jangan membawa kami kepada pengakuan bahwa Engkau ya Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan atas semesta ini. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa negara kami, untuk pemerintahan Pak Jokowi dan segenap wakil presiden dan segenap menteri dan jajaran yang ada, juga lembaga-lembaga tinggi negara. Tuhan menolong supaya mereka boleh bersinergi satu dengan yang lain untuk membangun bangsa negara ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya bangsa ini boleh terus maju ya Tuhan. Tuhan berkati dengan anak-anak Tuhan yang boleh memberikan diri mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khusus di kota kami Surabaya, supaya gereja-gereja menjadi berkat bagi masyarakat, bagi kota, bagi bangsa negara ini, dan bagi dunia ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk segenap gereja-gereja Tuhan juga yang ada di kota kami ini juga, supaya punya kesatuan hati, saling bahu-membahu Tuhan, untuk boleh menolong mereka yang lemah, mereka yang kekurangan, dan kami menjadi orang-orang yang boleh Tuhan pakai, gereja yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus,
Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan di kota kami. Tuhan memberkati mereka semua supaya boleh menolong jemaat yang ada, untuk boleh terus menyembah Engkau ya Tuhan. Punya hidup rohani yang baik, hati yang penuh takut akan Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami secara khusus buat gereja kami sendiri, kami menyerahkan gereja Baptis Nasaret ini Tuhan, supaya menjadi berkat di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Tuhan menolong setiap program-program kami biar boleh berjalan seperti di dalam online ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk waktu ke depan, kami sedang bergumul apakah kami akan online atau offline, supaya Tuhan yang memimpin menuntun kami, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu yang ada, Tuhan memberkati sekolah minggu, berkati setiap adik-adik, para siswa yang ada ya Tuhan, dari Indria, Pratama, Matia, Tunas Muda, dan MPC juga dewasa yang belajar secara online. Mereka terus berikan hati yang rindu firman Tuhan. Juga para guru, Tuhan berkati mereka di dalam diskusi yang ada, hati yang terus melayani dengan segala kesibukan-kesibukan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk persiapan gereja ini menghadapi Natal bulan depan, Tuhan yang menolong segala persiapannya, supaya semua itu bukan hanya keinginan kami, tapi yang kami kerjakan adalah keinginan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Mujiono dengan keluarga yang ada, dan juga Pak Adreng dan sekeluarga juga. Tuhan berkati mereka dalam melayani gereja ini, supaya kasih Tuhan menyertai mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, hidup yang terus bergantung pada Tuhan dan boleh menjadi gembala buat kami semuanya. Menyerahkan seluruh perancang gereja yang ada, Tuhan berkati kesatuan hati di antara perancang dan gembala dan seluruh jemaat ini Tuhan, untuk boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau buat gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan mungkin ada dari jemaat yang sakit atau lemah tubuh, Tuhan yang menyembuhkan mereka dan yang menolong. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah diberikan kepada kami sampai hari ini. Dan segala pujian syukur kami hanya kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang sekitar kita, terutama kepada orang-orang percaya. Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Anak, pimpinan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya.